Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Rizky Pradana, NIM L1A119017, Peminatan Silvikultur, Program Studi Kehutanan, Fakultas Pertanian Universitas Jambi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang sistem silvikultur hutan alam, yaitu sistem tebang pilih tanam jalur atau sistem TPTJ. Baiklah, yang pertama, apa itu TPTJ? Tebang pilih tanam jalur atau TPTJ adalah sistem yang meliputi cara tebang memilih pohon tertentu dengan batas diameter 40 cm dan diikuti dengan permudahan buatan dalam jalur. Sistem silvikultur TPTJ wajib dilakukan penanaman tanaman pengayaan pada areal bekas jalur tebangan dengan jarak antar jalur yaitu 25 meter. Ruang antar jalur ditujukan untuk keanekaragaman hayati dapat berkembang dan memperkaya kelestarian ekosistem. Kemudian yang selanjutnya adalah prinsip-prinsip TPTJ. Yang pertama yaitu sistem silvikultur untuk tegakkan tidak seumur. Kemudian teknik pemanenan dengan tebang pilih. Yang ketiga, meningkatkan riap, mempertahankan keanekaragaman hayati, menciptakan ruang tumbuh optimal bagi tanaman, dan penanaman jenis unggulan lokal dalam jalur. Kemudian, tujuan dan sasaran dari TPTJ, tujuannya yaitu meningkatkan produktivitas hutan alam, tegakkan tidak seumur melalui tebang pilih, dan memanfaatkan ruang tumbuh dalam jalur untuk meningkatkan riap dalam rangka memperoleh panenan yang lestari. Kemudian sasaran TPTJ adalah pada hutan alam produksi bekas tebangan di areal IUP-HHK atau KPHP. Kemudian tahap kegiatan dari TPTJ yang pertama adalah penataan areal kerja atau PAK. Yang kedua, inventarisasi hutan. Yang ketiga, pembukaan wilayah hutan atau PWH. Yang keempat, pengadaan bibit. Yang kelima, tebang naungan. Yang keenam, penyiapan dan pembuatan jalur tanam. Yang ketujuh, penanaman dan pemeliharaan tanaman jalur. Yang kedelapan, pembebasan dan penjarangan. Yang kesembilan adalah pemanenan hutan. Dan yang kesepuluh adalah perlindungan dan pengamanan hutan. Baiklah, selanjutnya adalah pelaksanaan kegiatan dan tata waktu. Kegiatan yang pertama adalah penataan areal kerja atau PAK dengan prinsip menata areal ke dalam blok dan peta kerja tahunan berdasarkan RKU PHHK. Kemudian dilakukan tidak lebih dari 4 tahun sebelum pemanenan dan dibentuk sebagai satu bagian hutan khusus untuk rejim TPTJ. Kemudian untuk perencanaan, yang pertama adalah mempedomani RKU PHK yang telah disahkan. Kemudian membagi areal kerja ke dalam blok-blok kerja tahunan dan petak-petak kerja, menyesuaikan jumlah blok dan petak kerja dengan siklus tebang yang ditetapkan. Kemudian menyesuaikan bentuk dan luas blok dan petak kerja dengan kondisi lapangan. Kemudian menggunakan angka Romawi untuk menandai setiap blok kerja dan rencana tahunan penebangan, sedangkan petak kerja diberi angka secara berurutan dari petak pertama sampai petak terakhir. Kemudian membuat rencana tata batas blok dan peta kerja, dan membuat peta rencana PAK dengan skala minimal 1:10.000. Pelaksanaannya yaitu membuat prosedur operasi standar atau POS kerja untuk penataan areal kerja berdasarkan prinsip PAK tadi. Kemudian yang kedua, kegiatan kedua adalah inventarisasi hutan dengan prinsip inventarisasi hutan pada blok RKT dengan intensitas 100% untuk pohon niagawi dengan diameter 40 cm dan pohon yang dilindungi sesuai ketentuan yang berlaku. Dilakukan sebelum penyusunan usulan RKTU PHK. Untuk perencanaannya yaitu membuat rencana jalur-jalur inventarisasi pada setiap blok kerja yang ada di dalam blok RKT berdasarkan peta hasil PAK, membuat semua jalur ukur dalam petak sesuai arah yang disepakati, misalnya utara ke selatan.
Kemudian yang ketiga itu menyiapkan daftar ukur yang diperlukan untuk mencatat hasil inventarisasi hutan dan membuat peta rencana inventarisasi hutan skala minimal 1:5000. Pelaksanaannya yaitu membuat prosedur operasi standar kerja untuk inventarisasi hutan berdasarkan prinsip-prinsip tersebut. Kegiatan ketiga adalah pembukaan wilayah hutan atau PWH dengan prinsip efisien, efektif, tertib, dan ramah lingkungan. Kemudian perencanaannya yaitu membuat rencana PWH berdasarkan peta blok RKT, membuat rencana trace jalan angkut dan jalan syarat berdasarkan peta kontur hasil inventarisasi hutan, dan membuat rencana lokasi base camp, TPK, TPN, pondok kerja, dan lain-lain. Kemudian kegiatan keempat adalah pengadaan bibit dengan prinsip menggunakan bibit jenis lokal unggulan setempat dapat berasal dari biji atau cabutan atau stek atau juga berasal dari kultur jaringan. Perencanaan yaitu membuat rencana pesemaian dengan lokasi, sumber bibit atau pohon plus, bangunan, SDM, peralatan. Kemudian membuat rencana kebutuhan bibit. Kemudian kegiatan kelima adalah tebang naungan dengan prinsip pembebasan dari naungan pohon dominan, efisien, efektif, tertib, dan ramah lingkungan. Kemudian penebangan pohon diameter 40 cm dan masuk ke dalam target RKT. Untuk perencanaannya yaitu penebangan dilakukan berdasarkan peta sebaran pohon skala 1:1000. Penebangan dilaksanakan pada petak tebangan dalam blok RKT yang telah disahkan. Selanjutnya kegiatan keenam adalah penyiapan dan pembuatan jalur tanam dengan prinsip membuat ruang tumbuh efisien, efektif, tertib, dan ramah lingkungan. Penebangan dapat dilakukan pada semua pohon dalam jalur dan masuk ke dalam target RKT. Perencanaan yang pertama, penebangan dilakukan berdasarkan peta sebaran pohon skala 1:1000, membuat jalur tanam dengan jarak antar sumbu jalur kurang lebih 25 meter dan jarak tanam dalam jalur yaitu 5 meter. Membuat jalur tanam selebar 10 meter dan penebangan dilaksanakan pada petak tebangan dalam blok RKT yang telah disahkan. Kemudian untuk pelaksanaannya, yang pertama adalah pembuatan jalur tanam dengan tahapan sebagai berikut. Yang pertama yaitu membuat jalur tanam selebar 10 meter yang mirip jalur bebas naungan dengan arah utara ke arah selatan. Jarak antar jalur tanam kurang lebih 25 meter. Kemudian yang kedua, pohon yang ditebang adalah pohon yang dapat menaungi jalur tanam dan atau anakan pohon tersebut dari sinar matahari secara vertikal, sedangkan pohon-pohon komersil yang diharapkan akan dipanen ditinggalkan dengan catatan jarak antar pohon kurang lebih 5 meter. Yang kedua yaitu pembersihan jalur tanam. Pada jarak 1,5 meter di kiri kanan sumbu jalur tanam dilakukan pembersihan semak belukar dengan cara pangkas. Kemudian pada piringan tanaman dengan radius 1 meter dari sumbu jalur tanam dilakukan pembersihan terhadap akar atau tunggak. Kemudian pada waktu pembuatan jalur tanam, apabila di dalam jalur tanam selebar 10 meter ditemukan anakan alam jenis meranti yang sehat dengan jarak sekitar 5 meter dari sumbu jalur tanam, maka anakan tersebut harus dipertahankan. Kemudian yang ketiga adalah pembuatan dan pemasangan ajir. Ajir dibuat dari kayu atau bambu dengan diameter 2 cm dengan panjang sekitar kurang lebih 150 cm. Bagian bawah dibuat runcing dan bagian atas dicat merah atau kuning untuk mempermudah membedakannya. Kemudian ajir yang telah disiapkan dipasang pada larikan tanam dengan jarak 5 meter. Pemasangan ajir dalam satu larikan dengan jarak 5 meter tidak mengikat. Apabila dalam jalur tanam dengan jarak 5 meter dari sumbu jalur tanam ditemukan anakan meranti yang sehat, maka anakan meranti tersebut dipertahankan sebagai tanaman yang akan dipelihara dan jarak antar ajir atau tanam tersebut disesuaikan. Kemudian yang keempat adalah pembuatan lubang tanam. Pada sebelah timur tempat ajir terpasang dibuat lubang tanam berukuran 30 x 30 x 30 cm. Kemudian ditimbun dengan tanah olahan atau topsoil setinggi setengah bagian dari lubang. Dalamnya lubang tanam dibuat sekitar seminggu sebelum tanam.
Kemudian kegiatan ketujuh adalah penanaman dan pemeliharaan jalur tanam dengan prinsip meningkatkan produktivitas pada blok RKT menggunakan bibit jenis lokal unggulan setempat. Perencanaannya yaitu membuat dan mengelola tanaman dengan mengutamakan bibit jenis unggulan lokal, membuat peta rencana penanaman dalam jalur. Kemudian untuk pelaksanaannya yaitu yang pertama, penanaman dilakukan sesegera mungkin setelah pembuatan jalur tanam dan penanaman dilaksanakan pada musim penghujan, biasanya Oktober sampai dengan bulan Maret. Yang kedua, jarak antara tanaman dalam satu larikan tanam selebar 5 meter. Kemudian pada setiap ajir tanaman ditanam bibit sebanyak 3 batang dengan jarak antar bibit 30 cm. Apabila ada anakan yang dipertahankan, maka penanaman dilaksanakan pada jarak 5 meter dari anakan tersebut, namun harus masih berada pada jalur bersih. Ajir tetap dipasang lagi setelah ada penanaman. Kemudian tahap kegiatan pemeliharaan. Yang pertama yaitu penyangan dan penyulaman. Jalur tanam dipelihara agar mudah dikenal dan dilalui. Penyangan dan pengendalian gulma dilakukan dengan cara pemotongan liana, membersihkan rumput, semak, dan tumbuhan bawah lainnya. Kemudian penyangan dilakukan dengan beberapa tahap. Tahap pertama atau tahun pertama dilakukan 2 kali setahun pada larikan tanaman. Tahun kedua dilakukan 1 kali setahun pada larikan tanaman. Tahun ketiga dilakukan 1 kali setahun pada total areal. Kemudian yang kedua adalah pembebasan vertikal, dilaksanakan bersamaan dengan penyangan bila tanaman pokok ternaungi atau tersaingi tajuknya oleh tumbuhan lain setelah berumur 3 tahun. Kemudian kegiatan ke-8 adalah pembebasan dan penjarangan dengan prinsip meningkatkan riap pohon binaan. Pohon binaan bisa berasal dari permudahan alam dan tanaman jalur. Perencanaannya yaitu menetapkan pohon terbaik dari permudahan alam di jalur antara dan dari tanaman di jalur tanam sebagai pohon binaan di peta kerja, membebaskan pohon binaan dari tanaman penyaing dan membuat peta pohon binaan hasil pembebasan. Kemudian kegiatan yang ke-9 adalah pemanenan hutan dengan prinsip pemanenan dengan tebang habis pada jalur tanam dan tebang pilih pada jalur antara untuk pohon berdiameter 40 cm. Kemudian memanen tidak boleh melebihi riap 40 cm yang sudah ditetapkan tadi dan dengan prinsip efisien, efektif, tertib, dan ramah lingkungan. Kemudian perencanaannya yaitu penebangan dilakukan berdasarkan peta sebaran pohon binaan dengan skala 1:1000. Penebangan dilaksanakan pada peta tebangan dalam blok RKT. Selanjutnya, kegiatan terakhir atau kegiatan 10 adalah pelindungan dan pengamanan hutan dengan prinsip pengendalian hama dan penyakit, perlindungan hutan dari kebakaran hutan, perambahan hutan, dan pencurian hasil hutan, memberikan kepastian usaha dalam pengelolaan hutan produksi. Rencanaannya yaitu menyusun rencana perlindungan dan pengamanan hutan secara periodik dalam satu periode RKT. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada materi kali ini. Apabila terdapat salah kata maupun perbuatan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.